Bagian A, pendahuluan. Bahasa Inggris merupakan bahasa asing bagi orang Indonesia. Hal ini dilandaskan pada pendapat Marlina tahun 2012. Walaupun merupakan bahasa asing, bahasa Inggris ini tetap menjadi kurikulum dari sekolah-sekolah di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dari semua tingkat persekolahan tetap menerapkan bahasa Inggris, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga pada tingkat university. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Rahmayani. Hal ini diungkapkan oleh Rahmayani, Hasnawati, dan Muhsin pada tahun 2022. Oleh karena itu, karena bahasa Inggris ini merupakan bahasa asing, jadi bahasa Inggris ini merupakan mata pelajaran yang sulit bagi orang Indonesia. Karena walaupun bahasa Inggris ini merupakan bahasa asing, tapi pembelajaran bahasa Inggris ini harus tetap dilakukan, mengingat bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang mendunia, sehingga hal tersebut yang mendorong pembelajaran bahasa Inggris harus tetap dilakukan. Maka dari itu, karena bahasa Inggris ini merupakan bahasa yang asing, selanjutnya dituntut oleh perkembangan global, maka siswa ini harus ditumbuhkan motivasinya untuk belajar bahasa Inggris. Nah, salah satu dari hal yang memengaruhi daripada motivasi siswa belajar bahasa Inggris itu sendiri adalah berasal dari guru. Sehingga penulis atau saya sendiri ingin berfokus pada membahas mengenai bagaimana cara atau yang dapat ditempuh oleh guru dalam menumbuhkan motivasi siswa belajar bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris sendiri merupakan bahasa asing, dan berdasar pada motivasi ekstrinsik. Dan motivasi ekstrinsik ini adalah guru itu sendiri. Pertama adalah definisi dari motivasi siswa. Setelah melakukan literature kajian pustaka, maka penulis menemukan beberapa pendapat mengenai pengertian dari motivasi siswa. Yang pertama yaitu menurut Akhirudin Sujarwo, Atmowardoyo, dan Nur Hikmah pada tahun 2019, mereka menyatakan bahwa motivasi adalah keseluruhan penggerak yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu action atau tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat kedua menurut Sardiman tahun 1988, dia mengatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang dimiliki oleh siswa yang untuk melakukan suatu aktivitas pembelajaran. Yang ketiga adalah menurut Triff tahun 2006, dia mengatakan bahwa motivasi siswa adalah niat yang mendorong siswa untuk melakukan suatu perilaku tertentu, dan ini sejalan dengan bagaimana motivasi ini mendorong siswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa motivasi siswa adalah keseluruhan daya penggerak atau sesuatu yang menjadi alasan bagi siswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Jenis-jenis motivasi siswa. Berdasarkan pendapat Akhirudin Sujarwo, Atmowardoyo, dan Nur Hikmah pada tahun 2019, mereka mengklasifikasikan 2 jenis daripada motivasi, yaitu yang pertama adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, dan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang atau disebut dengan motivasi ekstrinsik. Pada paper ini, maka penulis memfokuskan pada motivasi ekstrinsik yang dimiliki oleh siswa, dan motivasi ekstrinsik ini berfokus pada teacher. Mengapa? Karena guru adalah pengontrol di dalam kelas, sehingga hal tersebut dapat menjadi faktor
kesuksesan siswa dalam belajar bahasa Inggris, meskipun bahasa Inggris ini merupakan bahasa asing. Di sini, guru dapat mendesain pelajaran yang menarik, membuat kelas menjadi suasana yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Karakteristik dari siswa yang termotivasi belajar bahasa Inggris. Menurut Rashid, pada tahun 2010, dia menemukan beberapa karakteristik daripada siswa yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar. Yang pertama yaitu siswa akan berpartisipasi secara aktif di dalam proses pembelajaran. Kedua, siswa akan memperhatikan penjelasan dari guru secara seksama. Yang ketiga yaitu siswa akan mengerjakan semua tugas yang diberikan. Yang keempat, siswa menganggap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru adalah suatu hal yang menarik. Yang kelima adalah siswa dengan kooperatif antar sesama ataupun dengan sesama gurunya apabila menemukan suatu permasalahan yang sulit. Yang keenam yaitu siswa memiliki catatan yang rapi, dan yang terakhir adalah siswa ingin mencoba sesuatu yang menurutnya sulit ataupun belum familiar, tetapi ingin mencoba hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis setuju dengan karakteristik dari siswa yang termotivasi yang disebutkan oleh Rashid tersebut. Karena siswa yang memiliki motivasi yang tinggi di dalam belajar bahasa Inggris, mereka akan lebih menunjukkan ketertarikannya pada saat proses pembelajaran. Mereka akan aktif dalam proses pembelajaran, mereka akan melakukan semua tugas yang diberikan, mereka akan merasa kan sesuatu apabila tidak menghadiri kelas, dan mereka akan merasa kecewa jika mereka tidak mendapatkan ilmu dari pelajaran tersebut. Menumbuhkan motivasi belajar bahasa Inggris siswa walau sebagai bahasa asing. Terdapat beberapa cara yang dapat guru lakukan untuk menumbuhkan motivasi siswa belajar bahasa Inggris yang merupakan bahasa asing. Pertama, menurut Wijayanti tahun 2020, dia berpendapat bahwa guru harus membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Dengan guru membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan, maka materi pembelajaran akan mudah diterima oleh siswa. Yang kedua adalah menurut Sodijo tahun 2019, dia berpendapat bahwa terdapat beberapa langkah yang dapat guru tempuh untuk menumbuhkan motivasi siswa belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Yang pertama yaitu memberikan pujian dan hadiah ataupun reward kepada siswa. Yang kedua yaitu menggunakan media yang sejalan dengan topik yang diajarkan. Yang ketiga adalah guru harus kreatif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang keempat adalah guru seharusnya melakukan games dalam pembelajaran. Yang kelima, guru harus memperhatikan performance ataupun penampilannya selama di kelas. Yang keenam yaitu guru harus aktif dan komunikatif terhadap siswa. Pendapat ketiga yaitu menurut Wijayanti kembali tahun 2022, dia berpendapat bahwa cara untuk menumbuhkan motivasi siswa adalah dengan menyampaikan kepada siswa manfaat dari belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Sehingga the writer menyimpulkan bahwa terdapat beberapa cara yang dapat guru tempuh untuk menumbuhkan motivasi siswa belajar bahasa Inggris yang merupakan bahasa asing. Yang pertama adalah guru
harus membangun atmosfer kelas atau suasana kelas yang menarik. Selanjutnya, guru harus mempresentasikan materi dengan lebih menarik lagi. Selanjutnya adalah guru memberikan pujian kepada siswa. Selanjutnya adalah menggunakan media pembelajaran bahasa Inggris yang sejalan dengan pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya adalah penerapan berbagai macam strategi pengajaran yang diterapkan oleh guru di dalam kelas. Selanjutnya, guru harus memperhatikan penampilannya selama di kelas. Selanjutnya, guru harus menyampaikan manfaat pembelajaran bahasa Inggris kepada siswa. Kesimpulan, bahasa Inggris merupakan bahasa asing bagi orang Indonesia, sehingga bahasa Inggris merupakan mata pelajaran yang cukup sulit. Namun, walaupun bahasa Inggris ini merupakan bahasa yang sulit dan merupakan bahasa asing, akan tetapi siswa membutuhkan, tetapi dengan motivasi, siswa dapat belajar bahasa Inggris secara lebih menarik. Motivasi belajar adalah sesuatu daya penggerak bagi seseorang. Kesimpulan, bahasa Inggris merupakan bahasa asing di Indonesia. Oleh sebab itu, bahasa Inggris merupakan mata pelajaran yang cukup sulit bagi orang Indonesia sendiri. Namun apabila siswa memiliki motivasi untuk belajar, bahasa Inggris ini akan lebih menarik. Sehingga motivasi siswa adalah segala sesuatu yang mendorong atau menjadi alasan bagi siswa untuk melakukan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini guru merupakan salah satu dari motivasi ekstrinsik yang dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Ada beberapa cara yang dapat guru tempuh untuk menumbuhkan motivasi siswa belajar bahasa Inggris walaupun bahasa Inggris ini merupakan bahasa asing. Tahapan tersebut atau cara tersebut meliputi guru dapat mempresentasikan materi pembelajaran bahasa Inggris secara lebih menarik. Guru menggunakan media pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian guru menerapkan berbagai macam strategi menarik selama berada di dalam kelas. Kemudian guru menyampaikan manfaat pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing kepada siswa.